Pemirsa, saya Sheila Febrina. Saat ini saya sedang berada di Hotel Bintang Mulia, lebih tepatnya di Convention Hall-nya, di mana sebentar lagi akan dilaksanakan diskusi publik bersama Bupati Jember Dr. Faida dan Wakil Bupati Jember Mukis Arif. Diskusi publik ini bertemakan Ada Apa Dengan Jember, dan di dalamnya akan membahas mengenai 22 janji program kerja Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember. Nah, untuk selengkapnya pemirsa, mari kita saksikan bersama-sama dialog publik ini. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki gawe untuk merencanakan, Pak, bagaimanakah pembangunan Kabupaten Jember 5 tahun ke depan. Tetapi yang terlebih dahulu saya ingin bertanya, Pak Sukowinarno, ini sudah 100 hari kepemimpinan kita yang baru. Pak Sukowinarno sebagai Sekretaris Bapekap, ini tentu melihat bagaimana hari ini ya Pak ya, mengingat pemimpinnya baru, hari ini melihat hubungan antara birokrasi di lingkungan Pemkab Jember, di internal Pemkab Jember, maupun antara Pemkab Jember dengan birokrasi yang di luar seperti DPRD dalam hal ini. Silakan Pak Sukowinarno, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dari pimpinan DPRD yang saya hormati, pengurus PPI Kabupaten Jember, serta rekan-rekan dari SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, serta hadirin yang saya hormati. Mohon izin saya mewakili Bapak Kepala Bapekap Kabupaten Jember yang sedianya hadir secara pribadi, tetapi pada kesempatan hari ini ada acara bersamaan, yaitu di forum lintas wartawan lintas yang ada kegiatan di aula bawah pemerintah Kabupaten Jember. Baiklah Mbak Eli, sampai dengan saat ini apa yang disampaikan oleh Mbak Eli tadi, bahwa perencanaan untuk 5 tahun ke depan tentunya visi misi Bupati terpilih itu akan dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021. Sudah memasuki pada tahap akhir, sehingga direncanakan pada tanggal 7 Juni itu ada forum konsultasi publik, kemudian pada tanggal 15 direncanakan musrenbang RPJMD. Oleh karena itu nanti akan tentunya tahapan itu sebelum masuk pembahasan di DPRD. Nantinya semua komponen akan diundang, kurang lebih sekitar 200 sampai 250, sehingga diharapkan apa yang sudah direncanakan, dikonsep oleh tim penyusun itu akan dibedah secara tuntas nantinya pada saat musrebang. Kalau boleh tahu tim penyusunnya Pak Sukowinarno? Tim penyusunnya itu di samping dari intern pemerintah Kabupaten Jember sendiri, kita juga ada tim pendamping dari Universitas Brawijaya Malang, terus kemudian dari beberapa tim ahli lainnya seperti itu. Untuk tentunya di dalam RPJMD Kabupaten Jember yang 5 tahun 2016-2021 itu sudah termuat menurut konsep kami adalah 22 janji kerja, sehingga tidak ada satupun di dalam 22 janji kerja itu tidak termuat di dalam konsep RPJMD kita. Berikut nominalnya Pak, misalnya 5.000 beasiswa itu semuanya sudah tertuang dalam sudah tertuang, RPJMD. sudah tertuang. Tiga dokter, 1 puskesmas. Sudah tertuang, sehingga target-target itu yang ada di dalam RPJMD, sehingga SKPD, kepala SKPD itu harus
apa yang tertuang di dalam RPJMD itu harus dicapai oleh SKPD. Itu kan ada tahapannya. Pada tahun pertama, tahun kedua sampai dengan tahun 2021 sudah ada target, sehingga bagaimana SKPD itu bisa memenuhi target. Kalau tidak memenuhi target tentunya harus ada evaluasi. Oke, baik Ya. Pak Sukawinarno, targetnya per tahapan begitu ya, per tahun sampai nanti 21 tanggal tahun 2021, 22 janji kerjanya akan terpenuhi semua. Boleh Pak dibocorkan untuk tahun pertama ini targetnya apa Pak Winarno yang sudah tertuang di RPJMD? Untuk tahun pertama tentunya seperti pendidikan gratis. Itu sudah tertuang di dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Jember, termasuk juga seperti zona bebas korupsi, itu juga sudah kita masukkan di dalam RPJMD, termasuk juga nantinya sudah dimulai yaitu untuk Jember Satu Data, apa itu smart city, apa istilahnya seperti itu, sehingga itu nantinya termasuk itu yang Termasuk tambang Pak? tambang itu seingat saya belum ya. Di tahun pertama belum? Belum, seingat saya belum. Jadi Iya, dalam arti oke. tambang yang bagaimana seperti itu? Iya, beberapa hari ini kan marak isu tentang tambang bahwa di Silo ini akan ada tambang emas di sana. Bupati menolak. Nah, bagaimana posisi tambang dalam RPJMD kita, Pak? Di dalam RPJMD kita itu memang belum secara detail diatur bahwa tambang itu akan begini begitu dan sebagainya seperti itu, sehingga nantinya untuk tindak lanjutnya tentunya itu masih harus ada regulasi yang lain tentunya seperti itu. Oke. Ya. Baik, Pak Sukawinarno, sebentar Pak. Ini menarik Pak. Tadi ada pendidikan gratis. Pendidikan gratis kalau tidak salah sampai tingkat SMA dan SMK. Kalau dalam 22 janji kerja. Iya. Nah, di RPJMD ini seperti apa konsep gratisnya Pak? Apakah orang tua ini hanya ngasih sangu buat anaknya saja, sementara buku, kemudian seragam, dan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh APBD kita? Atau seperti apa Pak? Untuk pendidikan gratis itu sebetulnya untuk SD sampai dengan SLTP itu sebetulnya kan dari pemerintah pusat sebetulnya sudah ada BOS. Sehingga hasil sementara dalam arti konsep itu adalah untuk pendidikan SD SMP itu dipandang sudah cukup untuk Sudah gratis ya Pak ya? sudah Meskipun gratis. masih ada pungutan sebetulnya atau sumbangan dari masyarakat. Tidak boleh, nantinya seperti itu, bahwa yang dikatakan gratis yang disampaikan oleh Bupati ya memang gratis seperti itu. Sehingga bagaimana mengelola di satuan tingkat pendidikan baik itu SMP, SD, SMP itu benar-benar gratis nanti. Cukup mengandalkan BOS tanpa meminta sumbangan dari orang tua. orang tua dan Iya. masyarakat begitu Dan ya Pak orang tua dan Winarno ya? masyarakat. SD, SMP. Kalau yang SMA gimana ini Kalau Pak? dari Kan tidak ada SMA BOS-nya. masih ada ya di konsep itu bahwa nantinya dari pemerintah kabupaten itu masih ada semacam pengucuran anggaran. Dalam arti tetap sama gratis juga, tetapi dari pemerintah kabupaten masih ada. Yang seperti digratiskan itu. seperti BOS atau gimana Pak? Kalau untuk yang SMA, SMK? Yang digratiskan ya di dalam suatu pendidikan itu kan tentunya ada operasional ya, mulai dari ATK untuk biaya operasional lainnya, itu yang digratiskan seperti itu. Oke, baik. Sekilas tentang 22 janji kerja kita sudah punya pandangan, begitu ya. Meskipun tidak semuanya ya Pak Sukawinarno, karena ini nggak cukup 2 jam nanti kalau misalnya kita membahas RPJMD. Tapi satu pertanyaan yang belum dijawab Pak Sukawinarno. Ya. Hubungan internal birokrasi kita hari ini gimana ini Pak? Hubungan- Tidak ada yang merasa keberatan, berat gitu, aduh ini berat ini 22 janji kerja nih buat saya. Saya angkat tangan saja sudah, misalnya begitu Pak. Saya kira tidak ada yang seperti itu ya. Dalam arti bahwa mungkin pada awal mungkin seperti itu. Tapi ini kan SKPD sudah beberapa kali itu rapat ataupun diskusi dan sebagainya seperti itu, sehingga nanti toh itu kan tidak hanya dari APBD kabupaten saja. Tentunya yang selama ini yang disampaikan oleh Bupati adalah sinergi antara pemerintah Kabupaten Jember dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga menurut hemat kami adalah tidak
ada yang perlu dikhawatirkan seperti itu. Jadi ketika rapat tidak ada yang keberatan ya Pak ya? Ketika rapat, bagaimana yang di luar rapat ini Pak Sukawinarno? Kalau yang di luar rapat tentunya yang tahu adalah Mbak Eli dan kawan-kawan gitu ya. seperti itu. Oke, baik. Karena kalau kemarin kita sempat membedah embarkasi ini sudah ada cukup keberatan dari Dinas Perhubungan, kayaknya ini tidak mungkin begitu. Akhirnya diturunkan grade-nya Pak, menjadi embarkasi antara begitu. Saya khawatir yang lain ini juga begitu nanti Pak Sukawinarno ya. Oke, terima kasih Pak Sukawinarno. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Sukawinarno dari Sekretaris Bapekap Kabupaten Jember. Saya ingin ke teman-teman pimpinan DPRD Jember dari Cak Toif dulu ya. Ke Cak Toif dulu. Yang pertama Cak Toif tentang hubungan birokrasi ini yang paling sering berkomunikasi tentu antara Pemkab dengan DPRD Jember. Sejauh ini bagaimana? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang ada di ruangan ini, ada pimpinan, anggota, juga SKPD dan NGO dan teman-teman PMI, sahabat PMI, pemerhati Prosalina dan juga pemirsa Jember 1 TV yang berbahagia. Begini Mbak Eli, kita masuk di ruangan ini sebetulnya lihat backgroundnya ini sudah sesuai dengan situasinya kayaknya. Jadi ada apa dengan Jember ini, sayangnya cinta sama Rangga tidak ada di tengah-tengah kita gitu. Ini lebih pas kalau cinta sama Rangga ada di tengah-tengah kita, ini lebih pas dengan judul ada apa dengan Jember ini. Ya. Ini sangat kreatif, saya apresiasi buat teman-teman BWI ini. Jadi kemasannya sangat menghibur, sekalipun esensi dari dialog ini sangat bermanfaat bagi Kabupaten Jember. Mbak Eli, terkait dengan hubungan ya, ini membedah 3 purnama kepemimpinan Rangga dan Cinta ini kayaknya, Bupati Faida dan Mukit Arif. Ini sudah 3 purnama Mbak Eli. 3 purnama, jadi program 100 hari ini dalam era demokrasi ini bukanlah hal yang tabu dan bukanlah hal yang buruk lah kalau menurut saya. Jadi 100 hari program bedah 100 hari ini sebetulnya wajib dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati. Cuman mungkin kesibukannya memang sangat luar biasa, sering curhat ke saya itu memang kesibukannya sangat luar biasa, jadi kita harus memaklumi itu. 100 hari ini momentum sebetulnya untuk kita mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan arah kebijakan Kabupaten Jember seperti apa. Sekalipun 100 hari memang tidak bisa kita jadikan barometer sebuah keberhasilan dari kepemimpinan itu. Jadi 100 hari kita jadikan momentum untuk mengingatkan mau dibawa kemana Jember. Sekalipun apa yang disampaikan tadi sudah ada RPJMD ya. RPJMD secara formal, RPJMD ini memang garis kebijakan bagaimana Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan. Dan tadi sudah disampaikan memang dalam aturan 6 purnama ya, 6 bulan setelah dilantik ini RPJMD kan harus sudah selesai paling tidak Agustus ini sudah paling lambat. Kalau kita melihat dari sisi legislatif Mbak ya, dari sisi legislatif ada catatan penting yang menurut saya pribadi, menurut saya harus dirubah dan harus dibenahi, yaitu yang paling penting adalah komunikasi. Ada apa dengan komunikasi? Ya, Cak ini Toif? Ini pertanyaan yang kedua, sudah ada apa dengan Jember, sekarang ada apa dengan komunikasi. Oke, kalau kita melihat style komunikasi dari pimpinan-pimpinan yang lain seperti Bupati Pak Jalal, kemudian ada PJ Bupati, kemudian Bu Faida yang sekarang ini stylenya sangat berbeda komunikasinya. Jadi kalau kita legislatif dengan eksekutif ini kalau kita analogikan adalah suami istri. Artinya suami istri ya harus harmonis kan seperti itu.
Jadi kalau sudah tidak harmonis, kalau nama suami istri, kalau ini terjadi perpecahan juga yang dirugikan adalah masyarakat Jember. Nah, komunikasi ini sangat penting bagi bupati, utamanya antara bupati dengan legislatif. Jangan legislatif ini adalah mitra, jangan dianggap adalah musuh ketika memang realitanya legislatif pada konteks pilkada kemarin itu memang berseberangan dengan bupati. Cuman itu sudah selesai. Kita kembali kepada tugas dan fungsi kita kembali, yaitu fungsi pengawasan, legislasi dan budgeting seperti itu. Jadi komunikasi ini yang terpenting. Jadi komunikasi yang saya lihat menurut saya itu memang Bupati Faida ini adalah yang formal kan, yang mereka anggap itu sudah cukup komunikasi dengan formal. Contohnya mungkin kita undang bupati pada saat paripurna, itu sudah dianggap cukup komunikasi itu, padahal itu belum cukup gitu ya. Dan sampai saat ini belum pernah bupati bertemu dengan legislatif membicarakan bagaimana Jember ke depan, bagaimana terkait dengan anggaran dan lain sebagainya. Ini masih belum. Ya, cukup mengganggu nggak faktor komunikasi itu dalam hubungannya antara Pemkab dengan DPRD, Cak Toib? Iya, karena semuanya itu memang dari komunikasi, Mbak Eli. Kita contohkan saja. Nggak pernah telepon-teleponan begitu, Cak Toib sebagai ketua DPRD Ya, dengan bupati? Ini harus dibuka juga. Kalau telepon mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Oh gitu ya. Itu pun karena saya telepon karena kaitannya dengan undangan pansus tambang DPRD. Oh, jadi begitu. saya ingin sebetulnya Iya. ayolah Jember ini biar tidak dianggap tidak komunikatif dan lain sebagainya. Saya coba kepada bupati, saya sampaikan sekarang ada undangan, siapa yang hadir dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya ditelepon dan menyampaikan kalau bupati tidak bisa hadir. Nah, itu kemudian komunikasi yang kedua yang menurut saya masih kurang terkait dengan jadi pertemuan secara formal itu sudah dianggap komunikasi, ini sangat kurang, Mbak. Jadi kita harus, ayolah, apakah kita silaturahmi ke DPRD, kita duduk bareng, ayo kita apakah itu secara informal, ini juga harus dilakukan. Ini selama ini tidak ada. Jadi memang formal saja, ketika DPRD mengundang di paripurna beliau hadir. Bahkan yang diundang pun juga sempat tidak hadir juga beberapa hari yang lalu, sampai 2 kali. Forkopimda untuk membahas HTI itu ya. Betul, 2 kali itu tidak sudah hadir. Sudah formal, ini tidak hadir. Ini juga menjadi pertanyaan kita, ayo apa yang harus kita benahi? Ya, menurut saya itu komunikasi. Oke. Gitu, Mbak Eli. Oke, baik, terima kasih ya Cak Toib ya, Ketua DPRD Kabupaten Jember. Saya ingin ke Cak Ayub, tapi sebelum itu selamat datang saya ucapkan kepada Mas Hadinudin. Ini dari DPRD Provinsi Jawa Timur, anggota Ketua Pansus Tambang. Iya, Ketua Pansus Tambang dari DPRD Provinsi Jawa Timur yang sudah 4 kali tidak dihadiri nih undangannya ya. Undangannya kurang serem berarti Mas ya. Dan selamat datang juga kepada Mas Rahmat Kurniawan ini ya. Cak Ayub, saya kalau memperhatikan di media kok kayaknya belum selesai nih ya antara Cak Ayub dengan bupati kita, seperti Rangga dan Cinta yang menunggu 14 tahun itu, Cak Ayub. Gimana ini? Nah, ada yang tidak selesai. kok selesai? Selesai ya. Apa yang nggak bisa diselesaikan di dunia ini kan gitu. Asalkan tadi itu satu, komunikasi yang baik. Terkait dengan 100 hari, saya kaget juga pada waktu bupati dan wakil bupati pasca dilantik di Surabaya. Beliau menyatakan dalam 100 hari kerja dia akan melakukan ini A, B, C, D. Kalau tidak salah ada rekaman di beberapa media juga, saya clipping itu di Harian Radar Jember, akan meningkatkan SDM, akan membangun infrastruktur mulai dari pinggiran dan sebagainya dalam 100 hari. Padahal kita tahu kepemimpinan seorang bupati dan wakil bupati itu 5 tahun.
kalau 100 hari akan melakukan ini menurut saya bisa-bisa kebohongan publik. Karena apa yang bisa dilakukan seorang bupati dalam 100 hari? Nggak masuk akal. Tapi kalau saya yang ngomong nanti dikira saya barisan sakit hati. Ini aneh gitu loh. Seumpamanya Pak Hadiuddin jadi bupati pasti tidak akan ngomong 100 hari. Tugas saya 5 tahun. Kan gitu Pak Hadi. Kalau perlu kalau belum selesai perpanjang 2 kali gitu. Bahasa politiknya harusnya begitu. 100 hari apa yang bisa dilakukan? APBD sudah didok tanggal 30 November bersama PJ Bupati. Itu sudah jelas. Baru bupati akan melakukan program-program yang diinginkan oleh bupati. Janjinya di saat kampanye itu pada waktu perubahan APBD. Nggawe duwe iku. Nek saiki mau merubah apa? Nggak ada yang bisa dirubah oleh bupati sekarang. Ya paling hanya sebatas seremonial. Kalau di aku kapan hari itu ada di beberapa media sosial katanya pembangunan sudah mulai dari desa dengan membangun jalan ABC. Itu kita sama Pak Paat yang bikin pondasinya. Ini ada Bapekap ini. Nek Bapekap gak ngaku tak kon gini. Kita yang bikin pondasinya. Bagaimana kita membahas APBD untuk agar di triwulan pertama program-program yang sudah didok APBD itu bisa berjalan dengan lancar. Itu kita yang bikin dengan Pak Paat pada waktu itu. Iya dengan PJ gitu. Makanya kita sudah memberikan anggaran silpa ya, anggaran dana fiskal ya kepada bupati terpilih kalau tidak salah 170 miliar. Itu baik-baiknya anggota dewan kok dengan PJ pada waktu itu sepakat siapapun yang terpilih itu mempunyai ruang fiskal untuk menepati janjinya. Bisa saja kita ngedok pada waktu itu di tahun 2015 anggaran entek dihabisno wis kabeh wis. Itu baik-baiknya Pak Toef itu. Jadi itu Mbak Eli. Jadi 100 hari itu memang ya ndak mungkin menyelesaikan apapun. Apalagi ya SDM yang mana mau diselesaikan? Wong anggaran wis mari kabeh. Iya. Yang lucu lagi Bupati menyampaikan bahwasanya tidak boleh ada pungutan di sekolahan mana. Pada waktu itu di SMP 2 dia pidato seperti itu. SMP 2 itu pidato tidak boleh ada pungutan dan sebagainya ada sebagainya. Padahal Bupati hari itu meresmikan gedung yang dipungut dari orang tua. Ini kan aneh. Yang dananya dananya sumbangan. Makanya sebenarnya tidak boleh pukul rata ya, yang namanya sumbangan itu tidak diperbolehkan. Itu hanya di dunia pendidikan. Cuma kalau melihat 100 hari kerja itu memang saya dapat tulisan yang sangat bagus ini dari teman-teman ini. Ini Orisa yang nulis. Gimana Mas Cak Ayu? Oke, ditunggu ya. Semestinya orang tahu gambaran arah sebuah pemerintahan dalam 100 hari kerja. Kalau dalam 100 hari kita tidak tahu pemerintahan mau diarahkan kemana, mungkin ada baiknya kita berdoa tombol autopilot bekerja dengan baik. Jadi itu. Jadi wis enteni ae wis autopilotnya tombolnya jalan apa ndak, nek gak jalan ya jatuh kan. Atau dipindah tombolnya dari Jalan Sudarman ke Jalan Kalimantan. Ya enggak bisa lah, tetap harus satu lah. Yang kedua, Mbak Eli, beberapa hal ini tolong saya klarifikasi ya. Karena di beberapa media beberapa hari yang lalu Bupati menyampaikan ini pasca demo adik-adik PMI kemarin yang pasca sampai kena pukul dan sebagainya oleh aparat, dan itu sangat saya sesalkan. Bahwasanya Bupati menyampaikan di depan adik-adik PMI dengan seakan-akan menjadi pahlawan dengan menyatakan menolak tambang. Di situ dia menyatakan 4 kali ketidakhadiran kepada pansus itu sudah izin. Ya bentar, izin termasuk kepada bahwasanya gubernur katanya ikut pelatihan waktu yang tidak hadir sama Pak Ketua pertama. Padahal saya mempunyai bukti Bupati tidak pelatihan, Bupati ada di Wuluan nyuntik opo itu sapi. Yang kedua katanya sudah berkoordinasi dengan Ketua DPR Provinsi Jawa Timur
Kemarin langsung saya klarifikasi sama ketua DPR karena beliau adalah ketua DPW PKB Jawa Timur, ketua saya. Hulu Piskuntul Baris ini. Jadi dia nyampaikan, nggak masuk akal Mas Ayub kalau saya melarang bupati untuk tidak hadir karena saya ketua DPR dan saya yang mengundang. Ini tolong jangan bupati mencari pembenaran dengan mengadu domba gitu loh. Ini saya diperintahkan untuk klarifikasi oleh ketua DPW PKB Jawa Timur yang sekaligus ketua DPR dan nanti bisa diceritakan oleh Mas Hadi karena beliau ketua Pansus Tambang. Karena apa? Memang yang dibutuhkan seorang pemimpin ini adalah ketegasan. Kalau bupati sejak awal, contoh ya, terkait HTI, terkait tambang, sejak awal bupati itu mempunyai sikap yang tegas, saya yakin tidak akan ada masalah di Kabupaten Jember. Saya yakin adik-adik PMI tidak akan sampai ada demo dan sebagainya, karena punya rasa kepastian. Karena di tahun 2016 awal, Pak Paat itu, ini ada saksinya, ada Pak Ketua DPR, ada Pak Hadi, mengumpulkan semua para tokoh masyarakat, baik dari tanggal 18 Januari, 18 Januari pada waktu itu ada Pansus Jawa Timur, ada Disperindak Jawa Timur, ada tokoh masyarakat NU, Muhammadiyah maupun yang lain termasuk masyarakat Silo sepakat bahwasanya penambangan di Silo masyarakat Jember menolak. Jadi itu jelas PJ pada waktu itu. Cuma sama begitu ada pergantian bupati terpilih yang dilantik, otomatis pihak dari DPRD Provinsi Jawa Timur karena memang undang-undangnya berubah bahwasanya untuk kegiatan pertambangan akan perizinannya ditarik oleh gubernur, Pansus DPRD Jawa Timur meminta komitmen kepada bupati. Apakah penolakan ini masih tetap enggak? Si istiqomah enggak? Kan begitu. Ternyata dijawab dengan 4 kali tidak hadir kan, dengan berbagai alasan itu loh. Dan itu menjadi kecurigaan. Curiga kan boleh. Nah, makanya jangan membuat sesuatu yang akhirnya masyarakat itu mempunyai rasa kecurigaan gitu loh. Jangan salahkan masyarakat curiga kalau tingkah lakunya seperti itu. Podone Mas Soleh lah bengi-bengi mlebu nang omahe wong ngono, omahe rondo, mesti curigane lah Mas Soleh selingkuh kan begitu. Oke. Gitu baik, Mas Eli ya. Terima kasih Cak Ayub. Saya ingin langsung ke Mas Hadi kalau begini ya, Mas Hadi Nudin, yang 4 kali undangannya tidak dihadiri. Gimana perasaannya Mas Hadi ini? Ya. Galau nggak ini Mas Hadi? Kalau saya sih sebetulnya hanya menyayangkan aja, karena ini kan persoalan rakyat yang dampaknya begitu besar untuk ketentraman serta keamanan masyarakat, khususnya kalau tambang emas itu di Silo. Saya ingin sedikit bercerita kronologisnya begini, Mbak Eni. Kenapa saya konsen betul dan ingin menagih komitmen bupati terkait dengan pertambangan Silo itu? Karena begini, potensi emas di Silo itu lebih besar daripada Tumpang Pitu. Ya. Jadi di Jawa Timur itu potensi emasnya ada 8 juta ton yang tersebar di jajaran pegunungan antara Tumpang Pitu sampai Malang. Tetapi basis potensi terbesarnya itu ada di Jember, di Silo. Itu sesuai juga dengan data yang dilansir oleh teman-teman dari Unibro. Akhir 2015 Desember, ketika Pansus mendengar informasi bahwa visibility study tambang emas di Silo itu sudah selesai, maka kemudian saya cross check kepada Bu Dewi selaku Kepala ESDM Jawa Timur, betul enggak FS itu sudah selesai? Ternyata sudah selesai. Bahkan yang lebih mengejutkan bahwa kan ini sudah mau tahap lelang. Sudah mau tahap lelang. Ada perusahaan BUMN nasional Antam yang sudah permisi kepada gubernur. Inilah kemudian awal Januari saya konfirmasi kepada Pak Paat. Pak Paat paham enggak dengan informasi bahwa FS Silo itu sudah selesai? Beliau paham, karena memang Pak Paat ini orang terdekatnya gubernur. Beliau pejabat pejabat senior di Jawa Timur, dia paham. Kemudian
isu itu terus kemudian ditangkap oleh teman-teman wartawan, hingga kemudian Pak Paat dimintain statement terkait itu. Sebelum saya mengirim surat tanggal 14 Januari untuk minta waktu bisa ketemu dengan beberapa stakeholder di Jember, saya secara pribadi turun ke Silo, ke Pace. Saya secara pribadi. Saya turun ke sana ketemu dengan beberapa tokoh penggiat tambang di sana, ada Mas Taufik, ada Mas Safiuddin. Saya tanya di sana, apa sebetulnya yang dirasakan oleh masyarakat Silo? Tidak ada ketentraman, Mbak, di sana, Mbak. Mulai tahun 98 kasus Jember Metal. Terus kemudian terulang tahun 2008 ada tambang mangan di sana, yang kemudian ada benturan antar masyarakat. Tahun 2012 ada tim peneliti dari UNED yang sampai di Kalungin Celurit di Desa Pace. Karena ketahuan masyarakat kemudian ditangkap, seluruh hasil penelitiannya diminta, tidak boleh dibawa pulang. Itu penambang yang motornya. Kemudian tanggal 14 Januari saya mengirim surat kepada Pak Paat minta dikasih waktu bisa ketemu dengan stakeholder di sini untuk mengklirkan persoalan. Karena salah satu anggota pansus yang paling banyak itu dari Dapil 4. Ada Mas Ulum, ada Mas Torik, ada Mas Fawaid, kemudian ada Pak Karimullah, terus kemudian ada Pak dari PKS itu ada Pak Artono, P3 itu ada Jirofik. Karena memang ini menjadi satu bahasan serius, Mbak. Ya, kemudian kita datang, kita ketemu sama Ketua DPRD, kemudian Mas Ayub juga ada, sama beberapa tokoh MUI dan kita diskusikan. Waktu itu kita menunggu kedatangan Bu Dewi, tapi ternyata Bu Dewi mispersepsi. Nggak tahu ini mispersepsi atau memang by design. Kemudian kita diskusi internal, akhirnya ada keputusan sepakat bahwa tambang emas di Silo harus dihentikan, tidak boleh prosesnya dilanjutkan. Ditambah lagi dengan pasir besi di Paseban itu harus dihentikan. Baru kemudian di hari kedua, hari Kamis, itu baru Bu Dewi datang. Tapi diskusinya sudah tidak Bu Dewi ini siapa, Mas? Kepala Dinas SDM. Oh, oke, Kepala Disperindak SDM Provinsi ya. Bukan Disperindak SDM. Oh, SDM, oke. Nah, boleh. Ini kemudian keputusan itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab kami sebagai anggota pansus dan saya sebagai ketua pansus. Karena kepemimpinan berubah, maka kami pansus berupaya untuk membangun komunikasi. Karena pemerintahan itu kalau menurut Undang-Undang 23 itu pemerintahan itu kan DPRD sama Bupati. Kalau dua institusi ini sudah nggak sinkron, nggak harmonis, pasti proses pembangunan apapun tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Nah, ini terus kemudian tanggal 28 Maret kita kirim surat ke kabupaten, tertanggal suratnya tanggal 23, kemudian kita fax. Jadi kita pakai dua jalur, satu jalur fax, kemudian yang kedua adalah jalur pengiriman. Yang waktu itu yang hadir itu hanya Kabid. Maka dengan amat kita sayangkan ya harus kita usir secara tidak hormat. Termasuk Cak Toif ya. Ini periode yang kedua. Karena Bupati yang undangan yang selanjutnya maka kita undang Bupati sama pimpinan DPR. Yang hadir Pak Toif sama Kabid juga. Tapi kita tidak mengusir Pak Toif. Beliau kan juga bagian dari keluarga saya, ya nggak perlu disebutkan ya. Satu fraksi. Satu partai. Saya kasih waktu kepada beliau untuk menjelaskan tentang persoalan tambang di Jember. Ya hanya mengupas terkait sejarah pertambangan dan sedikit informasi pertemuan yang kita lakukan bersama-sama penolakan itu. Pasca itu ya kita kasih waktu, kalau mau tetap ingin duduk di forum pertambangan silakan, tetapi kalau misalkan ada agenda lain yang urgen dilakukan, kami dipersilahkan. Ya itu bahasa halusnya begitulah. Masa ketua DPRD terus kemudian diusir kan ya enggak. Nah, ini kemudian ini kita ada di posisi ini. Itu masuk ke undangan yang tanggal 5 April itu ajudan, infonya dari ajudan.
kan tidak hadir. Ini yang kemudian jadi polemik karena katanya Bupati ada kegiatan di Wuluan. Kemudian tanggal 15 April untuk kegiatan tanggal 21 April kita undang lagi. Suratnya tanggal 15 April, kegiatannya tanggal 21. Jadi nggak benar kalau kemudian kita ngundang, undangannya baru nyampe 2 jam sebelumnya. Ini nggak benar. Surat itu di fax tanggal 15 hari Jumat, pelaksanaannya hari Kamis. Jadi ada senggang 1 minggu informasi awal. Pengiriman langsung tanggal 18 hari Senin, diterima bagian umum Setkap dengan koordinasi dengan Pak Ajis, ajudan Bupati. Oke. Nah, ini untuk yang kemudian yang terakhir yang tanggal 9 Mei. Nah, ini waktunya kita juga kasih jeda waktu yang sangat lama. Kita buat undangan tanggal 29. Pelaksanaannya tanggal 9 Mei, 29 April ke 9 Mei. Sudah sangat lama itu ya. Sangat lama. Surat di-pack tanggal 29, kemudian dikirim langsung tanggal 3, diterima Ajis ajudan Bupati, diterima Tony ajudan asisten 3. Ya, yang diketahui langsung adalah SPPD penerima. Nah, ini juga tidak ada respon. Yang datang juga. Kemudian ini yang diwakilkan kepada Pak Bambang sama Kepala Dinas. Kepala Dinas. Okay. Nah, kami tidak bisa menagih komitmen karena beliau berdua bukan stakeholder yang bisa menentukan keputusan. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi polemik di beberapa hari ini gitu. Saya sebagai ketua pansus juga sedikit tertuduh karena saya dianggap memprovokasi masyarakat Jember dengan persoalan tambang. Padahal persoalannya bukan begitu. Kalau Bupati mau datang ke kita duduk diskusi, kita enjoy kok. Kita memberikan solusi persoalan pertambangan, bukan kemudian kita investigatif begini mengorek kesalahan, enggak. Bupati Malang Pak Rendra datang bersama beliau Mas Thaif. Yang terakhir itu justru Bupati Gresik itu tanpa kita undang beliau datang. Karena beliau memerlukan masukan-masukan juga informasi terkait dengan polemik pertambangan yang terjadi pasca Undang-Undang 23 tahun 2013. Oke, Mas Hadi, lalu bagaimana nasib rekomendasi bahwa izin tambang di Kabupaten Jember diberhentikan sementara itu gimana akhirnya hari ini? Ya, karena kita undangan kita tidak dihadiri Bupati, maka rekomendasi kita tidak bisa spesifik. Oke. Jadi tidak spesifik. Tetapi memang kuncinya tetap ada di Bupati. Kan begini Mbak, sepanjang sejarah yang namanya tambang itu selalu menggunakan operasi senyap. Perizinan tambang itu operasi senyap, apalagi tambang yang besar itu tambah senyap lagi. Makanya ini harus dikawal oleh masyarakat. Kalau masyarakat lalai kemudian tertidur, itu bisa lanjut begitu, bisa selesai. Makanya ya respon dari teman-teman ini saya pikir juga bagus, meskipun saya tertuduh menjadi provokasi dari itu. Tetapi ini menjadi pengingat kita bahwa persoalan tambang itu harus setiap waktu harus kita pikirkan dan setiap waktu harus kita bunyikan sehingga tidak terjadi proses penambangan. Oke. Itu yang paling penting. Rekomendasi yang kita singkat saja Mas. Rekomendasi yang singkat. Untuk kita punya 3 rekomendasi pokok. Yang ini yang dia masuk ke rekomendasi yang B. Itu adalah masyarakat hendaknya membangun jejaring dan komitmen pertambangan yang dapat menjadi kekuatan perlunya perlindungan dan penghormatan atas hak-hak tradisional rakyat. Pengembangan hak masyarakat di bidang pertambangan merupakan esensi dari pilar access to justice and information dalam kerangka HAM dan demokrasi. Ini hanya singkat, tapi kalau anunya banyak, kalau dibaca nggak selesai. Iya, nanti bisa difotokopi ya Mas Hadi. Boleh nanti. Tapi prinsipnya bahwa Pansus Tambang menghendaki proses tambang keberlanjutan perizinan tambang emas di Silau itu harus dihentikan karena sama sekali tidak memberikan dampak yang positif. Oke. Boleh nambahin sekali lagi. Satu lagi yang kita inginkan bahwa kita mendorong pemerintah daerah bisa membuat BUMD di bidang pertambangan. Apalagi daerah pertambangan itu menjadi aset daerah, puger. Itu kan aset pemerintah daerah. Kontribusi
pajak dan retribusi dari sana itu sangat kecil Mbak, hanya 1,2. Banyak yang bocor. Jalan dari Puger ke Kasihan itu kan jalan provinsi. Setiap tahun itu provinsi harus menganggarkan 1,5 untuk memperbaiki jalan. Ya. Nah, itu. Jadi nggak imbang. Nah, kalau itu kemudian pemerintah daerah ambil alih karena undang-undang memperbolehkan itu, UUD jelas, pasal 33 kan jelas. Ya. Pemerintah mengambil alih itu dikelola dengan baik, saya punya hitung-hitungan. 1 tahun kalau dikelola dengan baik itu bisa 50 miliar minimal untuk PAD pemerintah kabupaten. Jadi kalau sebetulnya kalau bupati mau datang ke kita diskusi, kita bisa memberikan masukan, banyak hal yang positif yang bisa diambil bupati terkait dengan pengelolaan tambang yang kaitannya nanti pendapatan asli daerah untuk pembangunan daerah. Oke, Itu ya, terima baik, kasih. terima kasih Mas Hadinuddin, Ketua Pansus Tambang DPRD Provinsi Jawa Timur. Baik pemerhati Prosalina dan juga pemirsa Jember 1 TV, kita akan membahas tentang tambang dulu. Sepertinya forum mengalir pada hal yang berkaitan dengan tambang ya, maka kita akan selesaikan dulu tambang sebelum pada tema yang lain. Kalau ngomong soal tambang nanti kawan-kawan aktivis dari PMI Cabang Jember kita juga akan tanyakan. Saya ingin ke Mas Soleh dulu. Nih ya, yang Paseban Silo. Paseban Silo, Paseban Kencong Mas. Pasir Besi, ya. Kemudian yang masih masuk daerah selatan ini Puger, semen itu juga ditambang dan banyak pengusaha yang menambang secara cuma-cuma ternyata di sana Mas Soleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendasari apa yang disampaikan oleh Pansus tadi, Ketua Pansus, tentang operasi senyap, tragedi pasir besi di Paseban itu muncul di saat izin eksploitasi ada. Jadi tahunya sudah ujuk-ujuk ada ini, ada apa? Ada izin eksploitasi ya. Oleh karenanya sepanjang pantai Puger sampai Paseban itu secara geografis nggak bisa untuk ditambang karena karakter pasir dengan karakter tanah berbeda. Ada istilahnya di sana dikeruk dulu, nanti ditumpangi pasir, ditumpangi tanah. Itu tidak bisa karena akan timbul abrasi. Tidak mungkin itu untuk dilakukan penambangan. Nah, hal-hal yang semacam ini saya sangat sepakat sekali. Jadi baik di Paseban dan seterusnya sampai wilayah Puger maupun di Silo, kita harus betul-betul waspada. Betul-betul waspada. Biasanya Mbak Eli, AMDAL itu ujuk-ujuk muncul juga. Dulu pada saat kami mengadvokasi di Tumpang Pitu itu sama Mas Bambang itu ada itu. Nah itu Mas Bambang sekarang jadi tim ya. Itu semua AMDAL itu copy paste. Dan itu yang terjadi baik di Paseban maupun di Tumpang Pitu. Ketika kita minta bagaimana kita harus mempunyai dokumen AMDAL itu sulitnya setengah mati. Nah untuk itu kembali kepada komitmen Bupati yang kalau memang Bupati itu betul-betul menolak tambang sesuai dengan sebelum dia menjadi Bupati, karena sekarang menjadi Bupati otomatis menjadi sebuah institusi negara. Institusi negara itu berkaitan juga dengan administrasi negara. Harus membuat pernyataan secara administrasi, tidak lewat Facebook. Gitu loh. Saya jadi ingat kalau dulu ada Republik Mimpi, sekarang di Jember ada Kabupaten Facebook. Ini yang kita sayangkan. Kemarin begitu adik-adik PMI demo, dia datang menyatakan begitu. Enggak. Pemerintahan ini tidak lepas dari persoalan-persoalan administrasi. Ini yang kami harapkan selaku warga Jember. Saya kira itu Mas Ali. Oke, baik. Terima kasih Mas Soleh dari LSM Mina Bahari. Masih soal tambang dari kawan-kawan aktivis sahabat-sahabat PMII Cabang Jember. Terlebih dahulu silakan. Siapa ini yang juru bicaranya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mbak Eli ya,
Kalau kita bicara huru-hara tambang di Kabupaten Jember ini memang tidak ada habisnya ya. Adil dari PCPMI Jember ya. Jadi seperti ini, huru-hara izin eksploitasi tambang emas di Kecamatan Silo itu sebenarnya berawal dari seperti yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi ya. Ketika tampuk kepemimpinan tertinggi di Kabupaten Jember itu diisi oleh PJ Bupati Supaat pada waktu itu. Nah, ujuk-ujuk ada beberapa media yang memberitakan bahwa hari ini sedang dilakukan feasibility study di pemerintahan provinsi. Nah, pada waktu itu kita langsung merespon cepat untuk turun ke Pace ya, turun ke lapangan. Nah, pada waktu itu kita memilih untuk aksi dengan data seadanya. Kita turun by isu pada waktu itu karena kita tidak memiliki data sedikit pun selain apa yang disajikan oleh Mas Oriza pada waktu itu. Kita memilih untuk turun dan mempressure PJ Bupati untuk tidak menandatangani perizinan itu karena secara otoritas juga tidak memiliki. Nah, aksi demonstrasi yang kita lakukan itu direspon dengan diadakannya forum pertemuan pada waktu itu di kantor Pemkab. Ada 2 forum pertemuan pada waktu itu. Forum pertama diinisiasi oleh PJ Bupati Supaat dan forum yang kedua diinisiasi oleh Kementerian SDM. Nah, forum pertama menyepakati untuk bersepakat Jember harus disterilisasi dari segala bentuk upaya pertambangan itu. Nah, anehnya ketika forum di siang hari, forum yang kedua, forum yang diinisiasi oleh Kementerian SDM, kesepakatannya sudah 180 derajat berbeda. Jadi narasi penolakan tambang oleh masyarakat ini, narasi berangkatnya adalah tidak adanya dana jaminan reklamasi pasca tambang gitu. Nah, narasi penolakan itu seakan-akan dibalikkan 180 derajat. Masyarakat menolak ya karena mereka mengetahui dampak lingkungan yang akan mereka terima akibat pertambangan ini. Bukan persoalannya adalah bukan sama sekali tidak dibayarkannya jaminan reklamasi pasca tambang. Nah, yang paling fundamental adalah kesepakatan untuk melakukan aktivasi ulang PT dan CVIP yang bergerak di bidang pertambangan yang hari ini masa aktifnya sudah habis. Dan selang beberapa hari setelah forum itu, PT Aktika Dwi Sejahtera yang bergerak di bidang pasir besi di Paseban itu mendapatkan perpanjangan kontrak sampai 2023. Nah, ini yang tidak kita inginkan terjadi di Silo. Oke. Lalu kalau kemarin 2 kali aksi demonstrasi yang pertama dipukul, ada yang kena dipukul nggak ini di sini yang hadir? Mana nih yang kena pukul? Oh, tapi sudah sembuh ya? Sudah. Kemudian demo yang kedua Bupati menemui dan Bupati menyatakan tegas akan menolak tambang emas di Silo. Tapi diminta untuk tidak demo kalau bisa. Gimana? Ya, bagi kami bersepakat bahwa ini juga menjadi bagian dari koreksi 100 hari kerja ya. Jadi ketika sikap Bupati seperti itu, ya kami merasa bahwa Bupati tidak siap dikritik begitu. Jadi kami rasa juga seperti itu dan kami juga merasa keberatan ya, mungkin nanti bisa disampaikan ke Kapolres Sabilul Alif. Kita ingin mengklarifikasi, ditutupnya 2.750 hektar manggar itu ditutupnya lubang, tidak menutup segala bentuk operasi pertambangan. Bisa diklarifikasi nanti, manggar itu hari ini penambang-penambang ilegal juga tetap beroperasi. Sama seperti di Silo, ketika polisi hutan didatangi oleh perwakilan Polda kemarin menutup. Jadi bahasa menutup operasi pertambangan itu bukan operasinya yang ditutup, tetapi menutup lubang. Saya dengan kawan-kawan PMI juga hadir pada penutupan itu. Artinya kawan-kawan PMI tetap akan demo ya? Meskipun oleh Bupati kalau bisa jangan demo lah misalnya. Jadi seperti ini. Jadi bahasa-bahasa faida yang disampaikan ketika kampanye menuju Jember Baru, Jember Bersatu bagi kami ambruk, sendi-sendi demokrasi itu. Ya, kita sebagai mungkin Jember Barunya tanpa demo mungkin Mas Adil. Ya berarti tugas kita nganggur sebagai parlemen jalanan kalau seperti itu gitu. Jadi kalau tidak ya kalau saya akan menyitir kalimat aktivis angkatan 65 yang saya akan, kalau yang dikritik dia adalah dosen, hari ini kita akan mengutip Bupati. Bupati yang tidak tahan kritik layak masuk keranjang sampah itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adil. Dari aktivis PMII cabang Jember ya. Oke, kita buka forumnya. Siapa yang ingin berbicara?
terkait datang. Oke, dari Perhutani terlebih dahulu. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa ini? Pak Johan, Kepala Perhutani KPH Jember. Silakan Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, apresiasi untuk teman-teman PWI yang mengagendakan acara ini. Bahkan saya ketika membawa pulang undangan ini, istri saya sempat bilang begini, iya, istri saya sempat bilang, nanti kalau ulang tahun pernikahan bikin begini ya Pak. Sempat bilang gitu. Jadinya ada apa dengan Johan? Kemudian kemarin hari ini sebenarnya saya sudah pamit ke termasuk teman-teman dari DPR bahwa memang ada acara di Malang. Tapi tadi pagi jam 2 saya karena melihat pentingnya acara ini, saya dari Malang berangkat ke sini dan tadi pagi baru nyampe. Tadi pagi sempat kontak Mas Supra, telat purung saya. Mas Supra bilang, oh belum gitu, belum. Nah, sehingga saya hadir. Jadi begini, Jember ini kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani luasnya 71.000 hektar lebih. Di dalam 71.000 hektar lebih itu memang ada potensi tambang yang cukup tinggi. Bukan hanya tambang mangan dan tambang emas, tapi minyak buminya pun cukup tinggi. Minyak bumi alirannya, kalau minyak bumi itu kan alirannya seperti sungai gitu. Itu mulai dari daerah Mumbul sana, Mumbul Sari, terus sampai ke Lumajang, kemudian Lumajang terus sampai ke Blitar, Blitar itu ke utara ke daerah Lamongan. Dan itu sudah pernah dipaparkan di Pendopo juga oleh tim dari Cepu bahwa ada potensi yang luar biasa. Nah, terkait dengan pertambangan, setahu saya proses perizinan di provinsi itu salah satunya prioritas harus ada rekomendasi dari bupati setempat. Rekomendasi dari bupati setempat itu harus dilampiri oleh pertimbangan teknis oleh instansi dan stakeholder terkait. Sehingga kita bisa bersama-sama ketika tambang ini dianggap penting atau tidak, kita masuk dalam tim pertimbangan teknis bupati itu. Karena tidak bisa tiba-tiba muncul di Surabaya, mudah-mudahan benar, nanti Mas Hadi bisa mengkoreksi. Tidak bisa serta-merta izin itu muncul ketika belum ada rekomendasi dari bupati sebagai pemangku wilayah. Rekomendasi bupati tidak bisa surat begitu saja, tapi pas dilampiri oleh pertimbangan teknis. Ketika wilayah tambang itu ada di dalam kawasan hutan, harus ada izin dari Menteri Kehutanan, itu secara otomatis. Menteri Kehutanan salah satu lampirannya adalah pertimbangan teknis dari Perum Perhutani. Sehingga prosesnya saya yakin masih panjang. Satu itu dari sisi proses. Yang kedua, tapi Pak Johan sejauh ini Perhutani sudah diajak ngobrol Pak sama Pemkapnya? Saya sempat diskusi dengan Pak Wabub ketika saya beberapa kali bertemu, diskusi terkait dengan pembangunan kehutanan di Jember, termasuk sekilas menyinggung masalah pertambangan di Silo. Dan saya sudah sampaikan bahwa Silo ini kalau di Perhutani kelolanya kan dibagi menjadi petak-petak. Di Silo ini petak 16, berbatasan langsung dengan hutan lindung memang. Di atasnya petak 16 itu hutan lindung, kemudian di bawahnya tidak sampai sekitar 500 meter itu sudah perkampungan memang di situ, sudah perkampungan. Lokasi yang ditambang, yang tadi disampaikan operasinya operasi nutup gitu, itu tadi berada di sepanjang aliran sungai yang memang pada musim kemarau itu kering, tapi itu merupakan KPS, istilahnya kawasan perlindungan setempat. Jadi di atas memang perbatasan hutan lindung, di lokasi yang potensi tambang yang saat ini sesekali masih digali, itu padahal kawasan perlindungan setempat KPS. Sehingga memang lokasi-lokasi itu lokasi-lokasi yang dari sisi lingkungan hidup cukup rentan. Sehingga apalagi proses nanti ke Menteri Kehutanan, kita juga menjadi bagian dari pertimbangan teknis, prosesnya masih cukup panjang saya rasa. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Johan, Kepala Perum Perhutani KPH Jember. Saya kira tambang sudah cukup kita bahas, kita beralih ke isu yang lain. Ini yang tidak kalah penting adalah serapan anggaran. Saya ingin ke nggak usah kaget Pak Sugiarto ya. Pak Sugiarto kaget ini tentang serapan anggaran. Pak Sugiarto Abdul Ghani, Sekretaris BPKA Kabupaten Jember. Pak, posisi serapan anggaran kita hari ini, kalau pertengahan Mei kemarin masih 17%, Pak. Hari ini adakah kenaikan signifikan? Untuk serapan anggaran sampai dengan saat ini kisaran 19%. Masih naik 2% ya Pak ya? Ya.
Berarti sehari nggak sampai 1% dong Pak naiknya. 0,0 sekian persen dong Iya, Pak. Iya. Kok lambat kenapa ya Pak ya? Wah, ini seperti yang disampaikan Pak Ayub beberapa waktu yang lalu, itu juga tergantung dari SKPD. Kalau kita hanya penata usahanya saja. Jadi proses akhir di mana pencairan keuangan itu kita BPKA tangani. ini kan juga termasuk SKPD ya Pak ya? Iya. Nah kalau BPKA sendiri berapa Pak? BPKA sendiri sudah mencapai hampir 40%. Oh sudah 40%, aplaus untuk BPKA. Oke, yang lain-lain Pak yang paling rendah? Yang paling rendah, wah ini saya nggak bawa data ini. Nggak bawa datanya Nggak Pak, bawa data. tapi paling tinggi BPKA berarti? Enggak, ada Oh, enggak. kecamatan, Kecamatan. saya lupa kecamatan mana itu, 45%. Ya. Lalu bagaimana Pak? Ini serapan anggaran tentu kalau misalnya masih rendah ini kan mengganggu perjalanan kegiatan-kegiatan di Pemkab ini Pak. Terutama tadi katanya mau ada sekolah gratis. Kalau serapan anggarannya masih 19%, gimana cara menggratiskan? Apa yang dilakukan ini? Upaya-upaya yang dilakukan Pak? Kalau kami dari BPKA sering mengadakan rapat koordinasi, termasuk juga pendampingan dan sebagainya. Juga menghimbau agar SKPD itu segera melakukan penyerapan anggaran. Itu yang bisa kami lakukan. Jadi sebetulnya yang bertanggung jawab untuk penyerapan anggaran memang di SKPD setempat ya Pak ya? Iya, betul. Yang mengkoordinatori siapa kalau di Pemkab itu Pak? Biar SKPD-nya misalnya dipecut yang anggarannya, serapan anggarannya rendah ini. Kalau koordinasi itu adalah Sekda. Oh di Sekda ya, dalam hal ini berarti Pak Bambang ya? Iya. Oke. Berarti masih 19%. Iya. Dari tanggal 14 Mei kemarin, sekarang tanggal 28. 2 minggu naiknya 2% saja ya Pak ya? Tapi itu terus bergerak, Pak. Oh terus bergerak. Terus bergerak, nggak macet gitu terus. Karena memang ketika serapan segitu tercatat, di hari itu juga mungkin masih ada yang diverifikasi dan sebagainya, sehingga hari-hari berikutnya pun juga akan naik. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugiarto. Saya ingin ke Dinas PU Cipta Karya ini ya. Ini kan juga salah satu SKPD di lingkungan Pemkab Jember, Bapak Heri Widodo Pak. Kalau di Cipta Karya ini serapan anggarannya gimana Pak? Baik, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mbak Evi atas waktunya. Terkait dengan yang disampaikan Pak BPK tadi Mas G, bahwa serapan untuk PU sementara sekitar 22,5%. 22,5% ya? 22,5% itu tetap berjalan karena ada beberapa kegiatan yang sudah selesai. Kemudian untuk pencairan keuangannya kan masih berjalan. Kegiatan selesai, pencairannya masih proses di BPK. Jadi tinggal pencairan. Biasanya serapan anggaran bisa hus naiknya banyak itu bulan apa Pak? Kira-kira setelah pelaksanaan lelang kan di kantor PU Cipta Karya banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya infrastruktur ya, sehingga pelaksanaan lelang, ketika lelang sudah dilaksanakan baru kegiatan serapan itu naik drastis. Kemudian memang ada hal lain untuk pelaksanaan penyelesaian proyek-proyek yang sifatnya infrastruktur yang dengan penunjukan yang sifatnya di bawah 200 juta mungkin dilaksanakan dulu, sehingga tahap sekarang itu masih dalam proses istilahnya proses keuangannya untuk penyelesaian itu, sehingga nanti ketika ini dicarikan sudah naik dan ketika pas pelaksanaan lelang selesai, kegiatan selesai, untuk capaian realisasi barangkali lebih drastis begitu. Oke. Biasanya lelang yang paling pencairan yang paling banyak itu di bulan apa? Bulan Juni Juli. Bulan Juni bulan Juli ya. Berarti bulan pas Juli. bulan Ramadan besok ya Pak ya? Bulan Juli ya. Bulan Juli, berarti setelah bulan Juli, Lebaran baru naik itu nanti serapan anggarannya. Iya. Jadi ini bukan karena tertekan oleh 22 janji kerja ya Pak ya? Enggak ada. Serapan anggarannya rendah ya? Enggak ada pengaruhnya dengan itu. Tidak ada. Oke, ada. tapi kalau Dinas PU Cipta Karya sendiri Pak, bagaimana dengan 22 janji kerja siap untuk direalisasikan selama 5 tahun? Saya rasa seperti yang disampaikan Bapak dari Sekretaris Bapeda tadi ya, memang sudah terprogram capaian target-target dari tahun ke tahun gitu, sehingga nanti ya kita berupaya semaksimal mungkin mengoptimalkan lah dengan potensi kita yang ada untuk mencapai target yang
yang sesuai dengan yang dijanjikan, yang ditetapkan di PU Cipta Karya. Iya, kalau RPJMD ini kan biasanya juga mendengarkan paparan dari SKPD ya Pak ya. Kalau dari Dinas PU Cipta Karya dalam RPJMD, 1 tahun ini yang akan ditargetkan terrealisasi dari 22 janji kerja sektor Cipta Karya apa ini? Sebenarnya banyak ya intinya ya sesuai dengan tupoksi kita melaksanakan tugas-tugas pokok yang dibebankan kepada Cipta Karya untuk memaksimalkan, menyelesaikan dari target aja, mungkin dari potensi dari pembangunan infrastruktur itu sendiri atau kegiatan-kegiatan sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Satu yang terlupakan ini Pak Sugiarto ya, tentang serapan dana desa Pak. Sejauh ini bagaimana? Apakah sudah ada pencairan atau masih belum tentang dana desa ini? Dana desa kemarin memang juga dibicarakan. Kalau masalah serapannya memang nunggu peraturan yang ada nanti perlukan. Peraturan apa ini yang ditunggu? Peraturan Bupati. Peraturan Bupati. Peraturan Bupatinya sudah ada belum Pak? Insya Allah sudah ada. Sudah ada, sudah kemarin ditandatangani. sudah disosialisasikan. Sudah ditandatangani berarti ya? Oke, sudah disosialisasikan juga ya Pak ya? Kemarin sudah. Selesai kira-kira target sosialisasinya dan pencairannya kapan? Kita nunggu dari Pemdes. Dari Pemdes ya, dari pihak SKPD Pemdes. Verikator ya. Oke, jadi dana desa memang belum cair kalau begitu. Saya pengen tahu dari Pak Mas Huri Haryanto, Ketua Komisi A soal dana desa ini. Pak Mas Huri, kayaknya kawan-kawan di level desa nih banyak yang ngeluh ini, 5 bulan nggak gajian katanya gitu. Wakil rakyatnya gajian terus loh. Iya, terima kasih Mbak Eli. Jadi saya diundang sebagai Ketua Fraksi. Iya, jadi kebetulan Ketua Komisi A, kita sudah rapat bulan kemarin dengan Pemdes. Jadi ADD kita ini bukan ada apa dengan, sudah putus di situ ya. DD juga kita sudah tanyakan, insya Allah sampai di bagian hukum dan akan diundangkan. Mudah-mudahan segera gitu. Kalau enggak kita panggil lagi Pemdes dan Kabag Hukum. Jadi sebelum saya perpanjang, judul yang galau ini kayaknya tipenya Oriza. Jadi 22 itu tanda tanya yang pas dengan 22 janji. Tapi saya mengkritik yang bikin ini atau yang punya ide ini. Mestinya yang laki-laki ini gambarnya Haji Thaif ini. Jadi Rangga dan Cinta itu ya dua suami istri atau pasangan yang dalam undang-undang kita yang baru ini DPRD dan Bupati itu eksekutif itu ya satu pemerintahan gitu ya, bukan sesuatu yang terpisah. Nanti kalau Haji Thaif nggak mau diganti gambarnya Pak Ayub, kalau Pak Ayub nggak mau apa saya gitu ya, terserah sudah. Ya itu intermesonya begitu. Jadi kembali ke persoalan tadi, kegalauan judul ini saya sudah mencatat kalau di Komisi A itu selain DD ADD kita mau pilkades anggarannya harus jelas, perbubnya ditunggu. Kemudian persoalan tenaga honorer K2 yang kita sudah sampai ke Provinsi dan Jakarta kita tanyakan itu akan jadi problem di Jember juga, 3.000-an honorer kita, K2 kita itu. Terus kemarin kita sudah panggil Tapem, rencana membeli tanah untuk TPA dijawab dengan nanti DPAK diganti beli mesin saja. Ini Komisi A galau, karena kita sudah rapat ngoyok-ngoyok sepakat beli tanah terus nggak dibeli, ya, alasan sih harganya mahal dan sebagainya. Enggak, saya kira rakyat kita itu mungkin bisa mengerti lah kalau tempat pembuangan sampah akhir itu ya untuk kepentingan bersama. Perluasan itu enggak sama dengan fungsi alat untuk merubah sampah menjadi bahan organik ya, menjadi pupuk begitu ya. Begitu juga PJO kita yang sudah kita perjuangkan tetap ada, PTSP kita yang terpaksa tertunda karena harus menyesuaikan dengan kondisi peraturan di atasnya, padahal sudah dianggarkan besar. Itulah kenapa serapan anggaran ini akan jauh
turun gitu ya, karena untuk mempersiapkan gedung PTSP yang ada itu perlu keputusan bupati dan nunggu bulan Agustus katanya begitu untuk menentukan siapa kepala SKPD-nya, baru bawahannya lengkap. Kalau nggak lengkap nggak bisa dicairkan. Kalau yang terkait dengan dana desa itu tadi Pak Mas Iya. Suri, kabarnya kan Komisi A ini sering disambati gitu ya, Pak Mas Suri, ada Iya. sering disambati oleh perangkat desa. Gimana sambatnya itu Pak? Ya kemarin kabarnya ada demo, saya tunggu tapi nggak jadi kayaknya ya. Mau demo siapa? Jadi perangkat desa katanya mau ke DPRD, mau ke bupati, itu seneng saya kalau ketemu ya. Jadi tahu langsung. Tapi sementara ini kami Komisi A itu kan dengar-dengar langsung di dapil masing-masing, kita ketemu kades. Dari situ ya mulai dari operasional yang dibutuhkan oleh mereka ya, kasarannya dapurnya perangkat desa itu sudah jerit-jerit gitu ya. Kalau bahasa ADC-nya itu berderi-deri jantungku begitu ya. Bahasanya Oriza lagi? Iya. Bukan Sehingga ya? jawabannya itu kata Jito F ini barusan, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Jahat. Ya. Jangan jahat-jahat lah, ini sudah selesai pilkada. Fraksi PKS atau PKS pun juga nggak merasa jadi oposan, nggak tahu ya Ji Ayub itu nanti. Jadi kita siap, bahkan saya reuni SMA kemarin minta foto bersama dengan Bupati, kurang apa begitu ya. Karena kakak kelas saya ternyata begitu. Jadi foto bersama ya Pak Mas Suri ya? Saya upload di Facebook. Oh. Ya. Nggak peduli ada Republik Facebook. Di tag nggak ini Pak? Iya, tapi saya belum diundang. Iya kan? Untuk komunikasi fraksi PKS, ayo bangun Jember bersama. Belum diundang. Jadi ya? ada apa dengan Jember ini, kegalauan Oriza memang terbukti gitu. Partai-partai galau juga. Nanti giliran Mas David akan cerita kegalauannya. Ya. Terima kasih Mas Mbak Eli. Baik, terima kasih Mas Suri ya. Langsung ke Mas David Andoko Seto. Dari galau juga nggak? Partai Nasdem itu mendukung loh Mas David. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati forum Ada Apa Dengan Jember ini dengan seluruh audiennya. Menjawab pertanyaan Pak Ayub langsung saja. Iya. Jadi kalau Partai Nasdem tidak ada galonya. Saya pikir karena memang judul ada apa dengan Jember yang dirilis oleh Mas Oriza ini judul yang luar biasa. Kami punya kacamata pandang yang lain. Ini ada apa dengan Jember ya? Jember ada banyak hal yang akan diretas nanti sampai dengan tahun 2020 oleh Bupati Faidah dan Kiai Mukit Arif. Jadi yang jelas kalau kami melihat hari ini memang kalau tidak keliru hari ini 101 hari ya. Bupati sudah menjadi, bukan 101 mimpi, 101 hari Bupati bekerja untuk Jember. Kami melihatnya memang Bupati sangat berhati-hati di sini dengan seluruh elemennya. Jadi belum bisa kalau misalkan Bupati Jember dengan seluruh perangkatnya kinerjanya hanya akan dinilai dalam 100 hari kerja. Kita akan banyak menemukan hal perkembangan kemajuan di dalam visi misi Bupati Jember Baru Jember Bersatu itu sampai dengan tahun 2010. Ya, tapi Mas David Pak, paling tidak kan dalam 100 hari ini kita bisa melihat bagaimana perencanaan sehingga arahnya itu sudah kelihatan begitu. Kalau Mas David melihat mau diarahkan kemana Jember ini Mas? Ya, jadi kalau tadi Mas Ayub menyampaikan jangan-jangan nanti kita tombol autopilot kan gitu. Sebenarnya saya melihatnya tidak seperti itu. Jadi memang karena kehati-hatian beliau biar betul-betul bisa merealisasikan 22 janji kerja untuk 5 tahun ke depan ini memang arahnya nyatanya saat ini sering sekali beliau melakukan diskusi, seringkali melakukan paparan dengan SKPD ya. Artinya betul-betul untuk mengetahui potensi-potensi yang ada di Jember. Sementara SDM yang ada sekarang ini mungkin kami melihatnya memang belum maksimum karena memang Bupati masih ada keterbatasan untuk melakukan revitalisasi pejabat mungkin ya, yang itu baru bisa dilakukan Agustus nanti, sehingga perencanaan yang
dibuat di tahun 2015, di mana beliau kemarin tidak terlibat dalam penyusunannya. Waktu itu masih dilakukan oleh pejabat lama ya, pejabat transisi dari pejabat lama ke pejabat baru. Saya pikir ini adalah hal yang kami ya, kita seluruh masyarakat Kabupaten Jember bersabar untuk mengikuti setelah 100 hari kerja Bupati nanti pasti akan ada sesuatu yang baru yang betul-betul menjadi satu harapan masyarakat. Kemudian setelah RPJMD nanti diserahkan, itu menurut saya ya, setelah RPJMD ini selesai, baru bisa akan dilakukan penilaian secara komprehensif apa yang akan dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Jember. Kira-kira seperti itu, Mbak Eli. Oke, Mas, kalau tadi Cak Thaif sama Cak Ayub menyatakan ada problem komunikasi. Tapi kalau Pak Mas Huri kayaknya sudah mulai cair karena sudah foto-fotoan tapi belum diundang gitu ya. Kalau Mas David sendiri gimana, Mas? Dari hati lah. Ya, saya sendiri selama ini secara normatif komunikasi lancar-lancar saja dengan via beliau. apa biasanya? Saya pengen tahu, penasaran via apa biasanya, Mas, komunikasinya ini? Langsung via ketemu saya. Jadi kalau ya. bertemu kita menyampaikan banyak hal dengan beliau terhadap banyak dinamika yang terjadi di Jember. Nyatanya kalau memang dikatakan ada ganjalan komunikasi, banyak hal yang sudah disampaikan kepada kami. Memang semuanya belum bisa kami retas untuk kepentingan pihak-pihak yang lain karena memang ada hal-hal yang sifatnya memang harus dikoordinasikan secara komprehensif sehingga nantinya akan dilahirkan hal-hal yang menurut kami akan memuaskan semua pihak. Oke. Ini off air dan on air-nya sama ya ngomongnya ya, Mas David ya? Sama ya. Kok kayaknya mau ngomong sama tuh agak ragu gitu. Oke. Nakal Mbak Eli. Terima kasih ya. Janjinya soalnya belum ditepati sama saya dulu. Terima kasih Mas David ya. Iya, saya ingin ke sama-sama. Mas Rahmat ini dari fraksi Golkar. Bagaimana suasana hati Mas Rahmat ini dari fraksi Golkar? Ya, senada dengan yang mana ini Mas Rahmat? Terima kasih Mbak Eli dan juga audiens semua. Untuk Golkar dimanapun tempat dalam sejarah tentu mendukung pemerintahan. Tetapi kritik-kritik itu memang diperlukan. Kalau tema pada hari ini ada apa dengan Jember dengan dua-dua janji Bupati, maka pertanyaan dari fraksi Golkar, apa bisa 22 janji itu terrealisasi? Ya. Kalau kan 5 tahun Mas. Ya. 5 tahun. Jadi kalau menurut Golkar kemarin kita berikan kajian, biasanya seorang bupati itu memakai metode kualitatif, tetapi faidah ini ada kuantitatif yang itu bisa kita hitung menurut rasio-rasio kita. Satu contoh, misalkan faidah akan memberikan 5.000 beasiswa. Kalau kita hitungan 5 tahun, maka per tahun adalah 1.000. Ya, di Jember ini ada beberapa universitas, ya toh. Kalau mereka ini pendidikan mahasiswa berprestasi, apa mungkin Jember siap? Ya, karena selama ini kita melihat bahwa sampai 101 hari kerja ini Bupati Faidah belum melakukan upaya-upaya kerjasama dengan universitas lain. Ya, sehingga kalau kita melihat kuota yang ada di universitas itu menurut Golkar tidak mungkin terjadi. Ya. Nanti turun lagi jumlahnya. Ya, jadi kalau hitungan kita realisasi dari 22 itu yang mungkin bisa realisasi hanya sekitar 12-an. Oke. Ya. Oke, begitu ya Mas Rahmat ya. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Oke, baik, saya ingin melempar ini ke audiens, siapa yang ingin menyampaikan aspirasinya? Oke, Mas Bambang dulu. Dari SD Inpers, silakan Mas Bambang. Terima kasih Mbak Eli. Satu kehormatan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu meletakkan bahwa semuanya harus berangkatnya dari satu dokumen resmi yang itu harus tertuang di dalam sistem perencanaan, baik itu RT RW-nya, baik itu sistem perencanaan pembangunannya.
agak sedikit juga koreksi dengan Mas Hadi bahwa kalau ngomong urusan tambang jauh sebelum itu, Mas. Jadi kita juga punya peta geologinya itu, dan tentunya Mas Hadi juga bisa koreksi Perda RT/RW Pemprov 2012, saya kira itu juga harus ada koreksi juga. Yang kedua, kalau ngomong Jember, fenomena tambang itu kan sudah kita cukup tahu semua. Kalau Dewan kemarin selesai di pasal yang krusial itu untuk menolak, selesai sudah sebenarnya. Tapi kita semua publik tahu bagaimana di paripurna itu siapa yang mendukung, siapa yang masih abu-abu, itu kita tahu. Yang berikutnya, kalau berbicara 100 hari ini, 3 bulan lebih 1 hari ini, saya sekali lagi ingin meletakkan semuanya dalam koridor perencanaan. Jadi kami memang beberapa waktu yang lalu di sebuah rumah makan membuat workshop, mengundang juga para pihak untuk bagaimana melihat perencanaan yang itu guide-nya, pengampunya adalah Bapekap. Dan hadir pada waktu itu Kepala Bapekap dan beberapa SKPD. Pada prinsipnya kami sangat mendukung dengan upaya sistematikanya, sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif yang kemarin 10 tahun yang lalu kritik saya kalau ngomong autopilot itu jelas antara RT/RW, RPJMD, antara RPJP tidak inline. Nah kemarin satu kehormatan kalau Kepala Bapekap hadir di workshop kami, dia sejauh mungkin akan mengakomodir tentang peran serta CSO. Nah, hari ini beberapa waktu jujur aja saya memang menjadi narasumber di penyusunan. Dan saya sudah berkontribusi segala kritik 10 tahun saya yang autopilot itu terhadap proses pembangunan sudah saya berikan. Memang mungkin secara resmi ada protokoler atau apa, tapi prinsipnya kami tidak akan mempertaruhkan kredibilitas kelembagaan saya. Yang kedua, saya ingin memastikan bahwa proses di dalam setiap penyusunan perencanaan itu harus mengacu dengan sistematika perundang-undangan. Salah satunya di situ adalah ada yang namanya peran serta masyarakat. Harus ada konsultasi publik, itu amanah undang-undang. Nah, berbicara Bu Faida dan Kiai Mukid, saya kira secara normatif maupun legal mereka belum bekerja. Karena dokumen RPJMD sampai hari ini setahu saya belum masuk ke Dewan, belum dibahas, bahkan belum ada perda khusus tentang RPJMD. Begitu RPJMD ini sudah selesai, tentunya akan di-follow up oleh SKPD melalui RKPD yang kerja tahunan itu. Nah, setelah itu akan ketahuan bagaimana pagu indikatif masing-masing SKPD bekerja apa enggak. Kritik kami, Silpa di Jember itu setiap tahunnya meningkat. Ini membuktikan bahwa antara perencanaan dengan serapan, dan itu diukur melalui indeks kinerja utamanya, itu enggak klop, enggak match. Karena sudah jauh-jauh hari sudah ketahuan bahwa mereka bekerja tidak inline. Tidak inline di perencanaan tata ruangnya, tidak inline di RPJPD-nya, tidak inline di dokumen RPJMD, melaku-melaku dewe. Kemarin kita tahulah kasus copy paste itu. Nah, memang menurut saya ke depan tantangan yang cukup berat bagi, ini sebagian dari kritik juga dari 100 hari, tantangan yang berat bagi Pemda yang dipimpin oleh Ibu Faida ini adalah hal baru. Ibu Bupati ini kan bukan orang birokrasi, dia biasa orang yang memimpin satu perusahaan yang profesional, yang ukurannya rasional. Nah, ketika birokrasi memakai langgamnya ibu dengan suasana baru, saya kira tidak mudah. 10 tahun autopilot biasa dapat setoran, biasa tidak terpandu, ya memang agak berat dengan ukuran-ukuran ibu yang serba rasional, yang dia terpimpin dan segala macamnya, semuanya harus terukur. Nah, ini yang menurut saya kita semua harus memastikan bagaimana ada sinergi. Jadi saya memaknai 22 janji itu tidak satu aja, satu ambulan, satu desa misalnya. Kalau saya memahami sistem perencanaan pembangunan yang sesuai dengan Permendagri 114 di desa, dia bisa mengalokasikan dana desanya untuk beli ambulan, selesai sudah di tahun pertama. Nah, kritik saya yang kedua bagaimana ke depan pemerintahan kabupaten ini mampu
mengkolaborasikan, mensinergikan. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah. Kritik kami, mental birokrasi kita masih by product. Dia tidak sepakat atau maaf, tidak saya ralat, tidak terbiasa dengan by proses. Proses yang pertama adalah bagaimana melibatkan peran serta masyarakat. Ini harus kita mulai dan harus kita periksa apakah ke depan watak dari pemerintahan Bupati Jember ini akan seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mas Bambang dari SD Inpres ya. Sebetulnya saya ingin tanya tadi kemarin yang dipaparkan oleh Bapak Kap dalam RPJMD itu seperti apa arahnya, Mas Bambang? Kan sudah ketahuan tuh arahnya. Tadi sudah ada pembangunan partisipatif, lalu ada apa lagi di sana? Iya, kalau secara dokumen dari alur yang standar sesuai dengan Permendagri 54, saya cukup hafal. Tapi spirit terhadap menjawab isu, ini yang harus kita inline-kan. Maaf, 22 janji kemarin kan lebih nuansa kampanye, dodolan lah kasarnya begitu. Begitu masuk pakai standar SOP Permendagri misalnya, itu susah. Misalnya satu ambulan, satu desa satu ambulan, itu enggak ada narasinya. Nah, ini yang menurut saya yang harus ditangkap oleh birokrasi kita, bagaimana bahasa kampanye, bahasa janji kerja bupati itu dioperasionalkan, ditemukan narasinya yang sesuai kaidah, jangan dijebak menurut saya. Oke, baik, terima kasih Mas Bambang. Berikutnya Ibu Parulian, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menguasai masalah tambang. Jadi yang saya tanyakan tadi ke Sekretaris Bapekap, Pak, saya sederhana saja pertanyaan saya terkait beasiswa untuk anak-anak SMA dan SMK, itu realisasinya bagaimana? Maksud saya, apakah seperti yang disampaikan Mbak Eli tadi, beasiswa tapi masih ada pungutan, atau seperti SD SMP yang selama ini beasiswanya itu bos ya. Nah, saya kepengen tahu kalau untuk SMA SMK itu teknis realisasinya itu bagaimana agar masyarakat secara jelas dan gamblang itu tahu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Parulian. Saya harus ke Pak Sukowinarno lagi. Karena ini pertanyaan untuk Bapak Kap. Tampaknya butuh penjelasan lebih detail, lebih rinci lagi nih Pak Sukowinarno. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi sebetulnya ya di semua tingkatan pendidikan baik itu SD, SMP, SMK itu kalau pemerintah pusat itu yang saya ketahui itu adalah sudah ada istilahnya itu pagu pergundul gitu ya. Persiswa maksudnya seperti itu. Sehingga untuk dalam suatu lembaga pendidikan, kalau umpamanya 200 siswa, itu dibutuhkan anggaran operasional berapa? Itu sudah ada hitungannya sebetulnya. Sehingga kalau umpamanya itu dibutuhkan umpamanya per siswa itu 60.000 umpamanya, seperti itu. Berarti tinggal mengalihkan saja, berarti 60.000 kali 200 kali 12 bulan umpamanya. Ini semacam bos daerah tapi untuk SMA dan SMK begitu Pak Suko? Iya, jadi itu yang apa namanya yang di konsep itu seperti itu nanti. Sehingga untuk SMA, SMK juga seperti itu. Jadi berapa untuk biaya operasionalnya per siswa itu berapa dalam 1 tahun? Itu yang apa namanya yang di konsep seperti itu. Iya, jadi untuk operasional saja ya Pak ya. Kalau misalnya untuk bangun-bangun gedung begitu masih boleh dong meminta partisipasi dari orang tua dan masyarakat. Ya, untuk pembangunan seperti itu ya tetap pemerintah kabupaten nantinya ya. Pemerintah kabupaten. Jadi betul-betul nggak boleh ya Pak ya, sepeser pun meminta. Padahal undang-undang kita memperbolehkan loh Pak, bahwa dana pendidikan itu dari pemerintah, dari masyarakat dan dari orang tua. Itu diperbolehkan oleh undang-undang kita. Ya, itu kan dari pemerintah pusat seperti itu. Kalau memang pemerintah Kabupaten Jember nantinya itu mampu, kenapa tidak seperti itu? Nggak jebol kira-kira PBD kita Pak Suko? Saya kira tidak. Atau harus menggeser program-program yang lain, misalnya program prioritas? Menurut perhitungan kita tidaklah tidak sampai seperti itu. Soalnya begini ya, untuk angka partisipasi SMA SMK itu kalau tidak salah itu masih sekitar berapa 60 apa 70 sekitar itulah. Berapa? 60. Nah, itu untuk mengejar itu sehingga nantinya kita harapkan itu
di ARPJMD itu meningkat secara signifikan seperti itu. Itu, Mbak Eli. Hitung-hitungannya kalau SMA SMK operasionalnya 60 sampai 70 ribu per Oh enggak, belum. Oh belum sampai menghitung ya Pak ya? Belum, saya enggak ingat angkanya seperti itu. Tidak ingat angkanya, Ya, tapi sudah dihitung Pak? Tapi iya. Sudah dihitung. Sudah dihitung. Jadi nanti kira-kira butuh berapa, nanti itu yang kita masukkan di dalam kebijakan umum anggarannya. Iya, kalau beasiswa dimulai kapan? Yang 5.000 ini Pak Suko? Untuk beasiswa mulai tahun 2017. Mulai 2017. Itu langsung 5.000 atau dicicil Pak? Oh enggak. Oh dicicil. 1.250-an berarti ya per tahun ya Pak ya? Enggak, itu berapa? 1.000 lah. Oh 1.000. Ya, 1.000. 1.000 kalau 4 tahun 4.000 loh Pak. 5 tahun kan. Oh 5 tahun. Ya, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, ya, 5 tahun. Ya. Konsep beasiswanya bagaimana itu Pak? Tunai berapa besarannya belum tahu juga Pak Suko ya? Belum ya. Oke. Baik, begitu Ibu Parulian, ada feedback dari Cak Ayub ini, silakan Cak Ayub. Nyambung karena yang diomongkan pendidikan, karena saya juga mantan ketua komisi D yang ngurusi pendidikan. Pertama Mbak Eli, terkait dengan apa yang ditanyakan Bu Parli ya, Parlian, nah, SMA dan SMK ini tadi. Iya, ini makanya mumpung ada Mas Hadi. Jawaban dari Bapekap yang ini nek kalau bukan kepala Bapekapnya yang hadir, gak jelas belas. Tolong dibaca undang-undang yang baru. Jadi SMK dan SMA itu sudah ditarik oleh provinsi kewenangannya. Sekarang apa yang mau dibantu sekarang? Semua ada di provinsi. Hebat bener Jember mensubsidi kegiatannya provinsi. Sugih temen Jember. Cobalah dihitung berapa APBD kita. APBD kita ini hanya 3,4 triliun. Hampir 60% untuk gajinya PNS, gajinya DPR Pak. DPR-nya cuma wong 50, anggarannya kita 17 miliar. Kalah mbek Bina Marga sing 150 miliar. 100 lebih itu. Jadi tolong yang masuk akal lah ya, yang masuk akal tentang program-program itu. Karena duitnya cuma segitu. Jadi kalau uangnya besar oke lah kita. Jangan seperti lebih besar pasak daripada tiang. Keinginan memang. Ingin ini, tapi keuangan kita berapa cuma gitu. Jadi ini biar masuk akal gitu loh. Terkait ini lagi, kalau urusan ambulan urusan kecil, tadi yang disinggung Mas Bambang ya? Mas Bambang SD Impres, cuma Mas Bambang agak lain suaranya, tidak seperti dulu lagi. Oh gitu ya? Iya. Lain kenapa? Saya seingat saya kalau Mas Bambang dulu kalau diskusi sama saya, ini saya diskusi sama Mas Bambang paling lama loh. Perda RT RW itu debatnya saya sama Mas Bambang top, cuma sekarang lain, suaranya lain, lebih merdu gitu. Oh. Kapan-kapan diskusi lagi Mas Bambang ya? Ya gitu loh. Ya, gitu loh. Saya seneng diskusi sama Mas Bambang itu. Apalagi tadi disinggung bahwasanya tim dari RPJMD dari Unibrau. Padahal bupatinya ngomongnya seneng dengan produk lokal, nggak percaya dengan Universitas Jember. Kaget saya. Nanti biar dari DPR kalau bertemu RPJMD-nya masuk Jember, DPRD kita pakai tim ahli dari UNED, kita ketemu nanti. Iya. Jadi RPJMD kita tunggu Mbak Eli sesuai aturan dan perundang-undangan 6 bulan. 6 bulan pasca dilantik itu harus dok. Iya, sudah harus dok ya, bukan harus dok pembahasan loh ya. Okay. Harus dok loh. Maka dari itu saya minta nanti rapat pimpinan dewan minggu-minggu depan kita akan nyurati bupati untuk segera dimasukkan. Kita tidak ingin pembahasan RPJMD itu hanya dibahas 1 minggu, 2 minggu. Iya. Ini untuk kepentingan 5 tahun ke depan. Dan itu harus selaras dengan RPJP. Iya. Itu loh, RPJP sudah di dok ya. Didok lah dulu. Itu harus selaras loh. Kita tidak bisa, kita aturannya seperti itu. Saya yakin Mas Bambang tahu itu. Itu harus selaras dengan RPJP gitu loh. Iya. Jadi kalau nggak selaras ya kita akan meluruskan hal-hal itu. Jadi terkait dengan pendidikan tadi kembali, memang agak sulit. Di 22 janji kerja itu disebutkan bahwasanya gratis untuk
Dari SD Apa? sampai Hingga SD sampai SMA, SMK. SMA, SMK. Ini nggak jelas. Sing gratis ini yang negeri apa yang swasta? Menjadi pertanyaan. Yang Kemenak apa yang Dinas Pendidikan? Ya sama lah, Pokoknya di sini kan mau negeri mau swasta. Nek negeri masih masuk akal lah. Tapi kalau swasta, apa mau SD-nya Arum Sabil yang dengan mau digratiskan dengan padahal dia sudah kalau bayar di sana berapa juta, SD Al Furqon berapa? Mau digratiskan kan nggak mungkin. Padahal di Undang-Undang Pendidikan itu sudah jelas ada peran serta masyarakat dan partisipasi. Itu diperbolehkan. Bupati jangan seenaknya ngomong ini pungutan liar, ini pungutan liar. Ngawur aja ngomong pungutan liar. Kalau pungutan itu sudah disetujui oleh komite sekolah dan sebagainya, itu sah. Contoh di SD Jember Lor. Waktu saya jadi ketua komisi D, siswanya, komite sekolahnya sepakat ada pungutan, tapi untuk yang kaya segini, untuk yang miskin bisa gratis dan sebagainya. Itu ada subsidi silang. Nanti kepentingannya untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya nanti menambah sekolahnya ada hasilnya, terus ada penambahan jam pelajaran untuk les privat dan sebagainya. Itu loh Mbak Eli. Oke, jadi kira-kira di downgrade lagi nih ya Mas Ayub ya untuk pendidikan gratis ini seperti embarkasi. Ya tadi itu nanti bisa jadi 12 gitu loh. Oke, baik Mas Ayub, saya pengen ke Mas Hadi yang dari provinsi, singkat saja Mas Hadi. Bagaimana ini pengambil alihan SMA dan SMK ini ke provinsi? Jadi kacaunya kalau pemimpin daerah itu tidak paham terhadap undang-undang yang harus dia mengerti. Jadi kadang-kadang ini yang sering kali apa yang dilakukan oleh Bu Faida ini jadi blunder. Maksudnya baik, tetapi karena pemahaman terhadap undang-undang dan lain sebagainya kurang. Ini akhirnya jadi tadi salah satunya terkait dengan SMK, SMA. Saya nggak mau ngumpas itulah, karena itu kan masih mau dirumuskan. Yang terpenting hari ini yang mendesak misalkan apa yang bisa dilakukan Bupati. Ini kan sudah mau masuk ajaran baru. Harusnya misalkan kalau Bupati mau bikin dong tim pemburu anak yang putus sekolah. Jadi kemudian Bupati punya data anak-anak yang tidak mampu putus sekolah, terus kemudian bagaimana kemudian pemerintah hadir di situ untuk memfasilitasi mereka bisa sekolah. Ini lebih real. Kalau kita ngomong mau beasiswa 5.000 terus kemudian masih ini terlalu absurd, nggak real, nggak nyata. Jadi kalau kemudian itu bisa dilakukan oleh Bupati, ini juga menjadi satu ukuran keberhasilan kepemimpinan yang bisa dinilai. Misalkan hari ini kita ngomong ini sudah mau masuk bulan puasa, mau masuk hari Lebaran. Misalkan harga-harga bahan pokok, harga daging, harga gula, harga telur yang kemudian tidak terkontrol, bagaimana Bupati kemudian hadir memberikan kebijakan, kemudian membuat program bagaimana itu bisa terkendalikan. Nah kalau itu nggak perlu nunggu RPJMD yang akan dibahas sama teman-teman, nggak perlu. Bagaimana kalau misalnya inflasi itu dianggap tidak penting Mas Hadi? Lah. Saya masih ingat itu ya. Saya dengar tadi ada BI yang hadir di sini. Ada BI. Nah BI nanti lah bisa. Nah, sebetulnya Jember ini luar biasa loh Mbak. Satu-satunya daerah kabupaten yang ada BI-nya itu ya hanya di Jember. Ini sebetulnya bisa menjadi mitra strategis pemerintah bagaimana membicarakan persoalan-persoalan terkait inflasi, keuangan dan lain sebagainya. Karena mereka punya tim ahli yang sudah punya profesionalisme yang tidak perlu dipertanyakan. Oke. Nah kalau kemudian inflasi nggak penting kan sama aja nyinggung buat apa BI ada di sini gitu. BI hadir ya waktu visi misi ya. Itu loh Mbak yang terpenting begitu. Kemarin misalkan, saya kemarin kritik memang ketika misalkan ada program launching RTLH, ramah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni. Itu kan dibangun, dipublikasikan, dikesankan bahwa itu programnya Bupati. Loh itu programnya provinsi kok, cipta karya provinsi. Loh, iya. Nebeng-nebeng kan nggak apa-apa Thomas Hadi. Kebetulan saya ini kan Komisi D. Komisi D. Kita memang apresiasi untuk Jember ini selalu jumlahnya meningkat. 2014 782, 2015 tidak ada karena memang ada pilkada.
2016 ini 1000, naik terus karena kita tahu bahwa di Jember itu 52% masyarakatnya di bawah garis kemiskinan. Oke. Nah, hal-hal ginilah yang sebetulnya harus menjadi concern bupati, bagaimana dia misalkan membuat tim pemburu kemiskinan, tim pemburu anak putus sekolah yang lebih real gitu Mas David Mas ya? David, lebih real dan itu bisa dirasakan betul. Ini yang menurut saya tidak perlu menunggu kemudian RCJMD ini masih ada RPJMD nanti masih berpikir bahwa anggaran ini bukan hasil dari keputusan kepemerintahan, ini adalah hasil dari. Jadi nanti kalau diruntut terus kemudian nanti ngelesnya RPJMD belum, nanti ini anggaran bukan produknya beliau dan terus kemudian kerjanya apa. Jadi lebih baik hal-hal yang real yang bisa dilakukan ya kan ke depan yang akan dihadapi oleh masyarakat ini yang dikerjakan. Atau misalkan kemarin misalkan kita ini kan panen raya gabah itu kan petani juga ngeluh karena mereka ternyata hasil pertanian mereka tidak sebanding dengan kurs produksi yang dilakukan karena permainan harga gabahnya luar biasa. Nah, ini hal-hal kayak gini lah sebetulnya strategis yang bisa dilakukan bupati untuk tidak perlu menunggu RPJMD dan lain sebagainya. Baik, Jadi Mas Hadi, terima kasih. Tugasnya Mas David yang sering ketemu dan sering komunikasi katanya Mas David ya. Oke, saya ingin ke Mas Gede, singkat saja Mas Gede. Terkait dengan inflasi dan harga ini, pernah rapat TPID enggak ini dengan Bupati Mas Gede? Memang beberapa kali kita sempat rapat TPID Mas Hadi. Jadi sebetulnya sudah jadi concernnya Bupati juga. Memang secara prinsip itu sepertinya pola-pola birokrasi yang harus mendukung berbagai informasi dari bawah sampai ke level bupati itu harus didorong lebih tinggi lagi karena memang sangat sulit dipahami pada saat seorang pimpinan yang biasa handlingnya itu adalah handling manajerial dan profesional pindah ke birokrasi. Jadi standarisasi yang biasanya dilakukan dengan cepat menjadi lebih lambat gitu ya. Dan ini koridornya sangat jelas, kalau di undang-undang sudah ada, juknisnya sudah ada. Nah mungkin ini yang perlu harus didorong dari bawah ke atas gitu, sehingga level pimpinannya jadi lebih kuat dari sisi pemahaman terhadap birokrasi. Nah kalau masalah inflasi nggak penting ini memang sepertinya itu hanya sekedar kata-kata gitu, Mas. Jadi sudah kita berikan pemahaman, kita dan sudah paham ya Mas Gede. Jadi inflasi jadi sesuatu yang penting akhirnya krusial ya. Karena itu menyangkut kinerja pemerintah daerah gitu ya. Ujung-ujungnya jadi kinerja pemerintah daerah karena menyangkut kemiskinan, pengembangan pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat juga. Jadi saya sangat sependapat dengan komentar Mas Hadi tadi. Kalau memang ternyata dalam 100 hari ini kan nggak bisa diukur kinerja pemerintahan sebetulnya. Tapi langkah-langkahnya misalnya dengan membangun forum, membangun tim, kemudian membangun jejaring-jejaring baru, melakukan konsolidasi dan lain-lain, ini menjadi modal yang kuat pemerintah daerah untuk menggalang berbagai kekuatan gitu untuk merealisasikan pembangunan ekonomi daerah. Ini bukan bermaksud untuk membandingkan beberapa kabupaten, karena wilayah kerja Bank Indonesia Jember itu kan di Eksekutif Lumajang. Dipersingkat ya Mas Gede. Nah, dari Lumajang sampai Banyuwangi nih ya gitu kan. Jadi sebetulnya resource-nya Jember itu paling komplit. Resource-nya Jember itu paling komplit. Bukan resource ininya ya, kreativitinya itu paling komplit. Jadi kalau kita mau mencontoh Lumajang, ada beberapa aspek-aspek penting misalnya kekompakan SKPD-nya gitu misalnya yang bisa kita ambil. Kalau Bondowoso misalnya bagaimana menangani ijen gitu misalnya. Jadi koordinasi dan sinergi yang dilakukan antara Bondowoso dan Banyuwangi gitu dalam melakukan konsolidasi misalnya seperti itu. Kemudian kreativitasnya Banyuwangi yang sebetulnya bisa dilakukan di Jember gitu. Jadi kalau memang diperlukan sebetulnya kita dari Bank Indonesia siap untuk diajak konsultasi, diajak komunikasi terkait dengan banyak hal sebetulnya. Belum pernah diajak juga? Beberapa kali sebetulnya sudah, cuman ya, yang undang kita sebetulnya nih. Jadi jadi perlu diperkuat lagi mungkin perkembangan selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Mas Gede. Aplaus untuk Mas Gede dari Bank Indonesia perwakilan Jember. Sebagai closing statement dari perwakilan
PWI ada Pak Aga Suratno. Silakan Pak Aga Suratno. Terima kasih, saya di bagian pamungkas acara ini itu mewakili teman-teman wartawan sekalian. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa jurnalis, saya yakin bahwa loyalitas pertamanya adalah kepada publik. Mengapa kemudian forum ini diselenggarakan gitu. Dan forum ini saya pikir merupakan kanal yang elegan untuk digunakan di dalam era demokrasi. Saya ingin menyandingkan, walaupun barangkali tidak apple to apple, begitu, bahwa program 100 hari ini diawali oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt. Ketika itu Amerika dalam keadaan ekonomi yang Great Depression, luar biasa depresinya, inflasinya 600%, pengangguran 1 juta itu meningkat menjadi 13 juta, bank-bank tutup, harga saham anjlok. Pokoknya waktu itu Amerika dalam keadaan benar-benar terpuruk, banyak pengangguran, kemudian Franklin Delano Roosevelt ini melihat satu situasi di mana pengangguran dan homeless, mereka yang tidak punya rumah itu tidur di jalan-jalan dan di gedung-gedung pemerintahan berselimut koran. Lalu kemudian itulah warisan yang diwariskan oleh pendahulunya, yaitu Presiden Herbert Hoover. Ya, jadi kampanye ini kan munculnya juga dari bahwa dulu HDI-nya rendah, kemiskinan meningkat, itu juga kalau dianalogikan dengan sekarang itu yang terjadi begitu. Tapi sangat tidak apple to apple membandingkan yang di Jember dengan Presiden FDR yang legendaris itu gitu ya. Mengapa 100 hari? Sebetulnya tidak ada keharusan bagi siapapun untuk mencanangkan program 100 hari. Tapi dalam perspektif politik ini sudah menjadi konvensi gitu. Paling tidak ini adalah langkah dari batu yang disusun menjadi setiap langkah yang akan menentukan arah jalannya pemerintahan begitu. Jadi pada waktu itu FDR, Franklin Delano Roosevelt menawarkan 100 hari program kerjanya dan dia adalah good negosiator, good komunikator. Dia adalah negosiator yang baik, komunikator yang baik. Programnya yang total meliputi seluruh lini kehidupan sosial, ekonomi itu didukung oleh Kongres. Artinya ada hubungan baik antara eksekutif dan legislatif. Itu banyak sekali dia melakukan program-program di situ yang saya bisa sebutkan. Misalnya dia terkenal dengan konsep New Deal itu ya. Kalau di Jember apa? Jember Baru gitu ya. New Deal itu adalah mungkin saya tidak tahu kira-kira pernah membaca bukunya biografinya FDR ini sehingga kemudian muncul konsep Jember Baru. Tapi FDR dulu punya konsep namanya New Deal. Ada kebijakan-kebijakan di New Deal itu misalnya Civilian Conservation Corps atau Triple C, ada Agricultural Adjustment Act, ada National Industrial Recovery, ada Tennessee Valley Authority. Itu semua lini dia hidupkan, bank-bank dibuka lagi. Pengangguran diberi jaminan-jaminan sosial, semua lini itu bergerak dan itu didukung oleh Kongres. Dan Franklin Delano Roosevelt ini membangun semangat masyarakatnya dan dengan mengatakan bahwa rasa takut itu adalah ketakutan yang sebenarnya katanya. Dia melakukan komunikasi melalui banyak media. Di radio itu saya pernah ingat baca bukunya ada yang namanya Fire Chat Talk, artinya dia bincang-bincang di samping perapian gitu ya. Dia menenteramkan masyarakat, kemudian menggerakkan masyarakat untuk bergerak agar Amerika ini bisa lepas dari keterpurukan. Nah, saya melihat kemudian kalau dari sana, walaupun sekali lagi tidak apple to apple begitu, ada pertanyaan-pertanyaan besar atau kegundahan-kegundahan. Pertama, komunikasi antar lembaga rupanya perlu dibangun gitu ya, sehingga nanti setiap program pemerintah itu akan mendapat dukungan dari lembaga legislatif. Apalagi dalam sistem pemerintahan dan amanat undang-undang yang namanya pemerintahan itu adalah DPR dan eksekutif. Kemudian respon terhadap isu krusial. Gitu. Saya agak gembira ketika pada pekan pertama bupati dan wakil bupati itu melihat langsung pembongkaran dak-gradak itu. Nah ini kira-kira yang saya pahami, wah inilah dia batu pertama yang dipijak untuk 100 hari pertama. Karena di media itu dilansir bahwa sesaat setelah dilantik ada program 100 hari yang menjadi prioritas. Apa itu? Kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, terutama yang di daerah pinggiran begitu. Nah
Kemudian ini saya melihat ini sebuah preseden begitu ya, Dagradak sudah dihapus, ini tidak menunggu pekan depan lagi, esok harinya entah apa begitu ya. Nah kemudian saya menjadi tergelitik oleh pernyataan Mas Hadi gitu ya, bentuklah task force misalnya ya, gugus tugas yang memburu misalnya anak-anak yang terancam drop out dan sebagainya, itu jauh lebih realistis. Kemudian yang ketiga, hubungan antar lembaga itu menjadi penting. Negara kita adalah negara kesatuan, sehingga yang namanya pemerintah itu adalah dari pusat hingga ke daerah. Nah itu kan ada undang-undang yang mampet begitu ya. Kemudian tentang pemahaman tentang organisasi pemerintahan, tampaknya itu harus terus-menerus diperkuat dan akhirnya adalah konsolidasi begitu. Saya kira itu lebih kurangnya. Sekali lagi saya ingin sampaikan ada persoalan-persoalan yang jawabannya itu tidak menunggu 5 tahun ke depan, tetapi harus dijawab hari ini. Dan saya juga perlu mengingatkan bahwa pemilu sudah selesai, sehingga urusannya bukan lagi urusan setengah plus 1, bukan lagi urusan 50% plus 1. Ini adalah urusan seluruh warga Jember dengan segenap entitasnya. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aga Suratno dari PWI Perwakilan Kabupaten Jember. Baik pemerhati Prosalina dan juga pemirsa Jember 1 TV, dialog publik harus segera kita akhiri karena memang waktunya sudah habis. Tetapi sebelum kita akhiri ada satu kalimat yang akan kami sampaikan, bahwa lawan politik terkuatmu sesungguhnya adalah kawan terbaikmu karena mereka menunjukkan kelemahanmu tanpa kau minta. Seringkali satu kritik yang berisik lebih kau butuhkan ketimbang 1000 pujian yang berbisik untuk mengingatkan bahwa masih ada janji menggantung di langit harapan. Baik, kita kembali bersama insya Allah dalam dialog publik berikutnya. Saya Ali mohon pamit undur diri dulu. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, demikian tadi dialog bersama Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember. Terima kasih pemirsa karena telah bersedia menyaksikan dialog bersama kami. Saya Sheila Febrina bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa dan salam 1 TV.